Sejak kapan ada orang, pangerannya, anaknya maju, dia bertindak itu akan fair? Karena bisa saja anaknya jadi babak belur dalam pertarungan pemilu. Bang Ferry, kalau kita di cawe-cawe juga Bang Ferry sebagai seorang pengamat juga aktivis ya, yang juga menekuni hukum tata negara juga sebagai dosen, dan cawe-cawe sendiri concernnya kita itu kan melakukan pendidikan politik kepada publik juga menegakkan pemilu yang langsung umum, bebas, rakyat, jujur dan adil tadi gitu. Nah kebetulan memang yang terjadi sekarang itu sorotan banyak kepada paslon tertentu yang memiliki kedekatan dengan presiden yang berkuasa sekarang. Ya karena itulah kita seringnya membahas itu. Karena kalau 1-3 ya kayaknya mereka justru yang teriak-teriak gitu kan. Karena tidak mampu cawe-cawe ya. Mereka itu punya. Nah, dalam konteks ini Bang Ferry, seorang Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden hingga tahun depan, sampai Oktober ya, tahun depan. 20 Oktober 2024. Apakah bisa bersikap profesional sedangkan anaknya ikut dalam kompetisi Pilpres 2024? Ada gium universal hukum tata negara yang nyebutnya James Madison namanya. Dia bilang begini, kalau seluruh manusia ini malaikat, kita tidak butuh pemerintah. Semua orang udah tertib. Kalau pemerintahnya malaikat, kita tidak perlu lembaga pengawas yang melihat kerjanya benar atau tidak. Kalau Presiden Jokowi malaikat, nah ini kata saya sendiri, kita tidak perlu khawatir dia akan nepotisme, konflik kepentingan, menyimpangkan kekuasaan yang dimilikinya. Sayang Jokowi bukan malaikat. Jadi tidak mungkin konsep ketatanegaraan memberikan peluang penyimpangan kekuasaan. Sejak kapan ada orang, pangerannya, anaknya maju, dia bertindak itu akan fair? Karena bisa saja anaknya jadi babak belur dalam pertarungan pemilu yang tidak berkeruncingan, kata sastrawan Minang Wisran Hadi, yang berbahaya bagi anaknya. Saya pikir bahasa netralitas, bahasa akan fair, akan menjalankan undang-undang, itu bahasa yang menutupi langkah-langkah penyimpangan yang mau tidak mau secara kemanusiaan, dirinya manusia, dia akan melakukan itu. Jadi tidak akan mungkin benar presiden akan netral, itu bahasa yang menurut saya bohong. Dan kalaupun dia netral, tidak boleh karena ini ada konflik kepentingan yang harus dia hindari. Konflik kepentingan itu, Daiwel, tidak soal dia benar-benar melakukan atau tidak, tetapi prasangka orang yang ikut bermain juga harus dihindari. Makanya Paman dan Pak Presiden itu salah. Jadi konflik kepentingan tidak hanya untuk dia, tetapi untuk orang yang terlibat juga. Kami tidak ingin timbul ada perasaan ini tidak fair, tidak adil, sehingga kita ragu bertindak. Nah, Presiden harusnya menghindari sikap tidak hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya, agar ini semangat konflik kepentingannya hilang, nepotismenya hilang. Mari kalau Gibran ingin maju setelah Presiden Jokowi tidak berkuasa. Jadi ini ruang yang sebenarnya kesempatan bagi Pak Presiden untuk memperlihatkan dia itu seorang statement, ya, negarawan yang kemudian akan menyatakan anaknya tidak bisa ikut karena mau tidak mau saya tidak mungkin tidak bela anak saya. Wong anak saya bukan anak yang lain gitu ya. Nah ini yang kayaknya tidak dilihat oleh Presiden, sehingga motifnya ada jadi kesengajaan untuk melanjutkan kekuasaan, anak keturunan dalam konsep dinasti politik dalam kepemiluan kita. Jadi mustahil itu dah kalau ada yang mengatakan netral. Jadi azas pemilu itu kan diikuti dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu juga. Nah, prinsipnya itu adil, fair, profesional. Tidak akan mungkin presiden bisa profesional kalau anaknya terlibat. Kalaupun presiden tidak profesional, anak buah presiden pasti tidak profesional. Contoh dah, kalau seandainya Gibran melakukan pelanggaran kampanye, pelanggaran pemilu, polisi mana yang berani menegur atau menangkap Gibran? Polisi mana? Mereka akan memikir ini anak presiden nih. Dan di konteks ini sudah tidak adil bagi peserta yang lain. Jadi kalau presiden tidak mau dan tidak mampu mewujudkan azas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu,
berarti presiden juga sudah melanggar ketentuan undang-undang dan konstitusi. Iya. Ini ada sebuah cerita. Ini saya nggak menceritakan yang ada sekarang ya. Ini ada seorang anak mau ikut pertandingan. Ini ada sebuah cerita. Soalnya pertandingan pamit sama ibunya dan bapaknya. Sama ibunya bilang ini. Dia bilang sama ibunya, Bu, mohon doanya. Sama bapaknya, dia bilang ini, Pak, mohon kerjanya. Itu di negeri antar berantah. Iya, iya. Jadi mohon kerja ya, maksudnya bapaknya mungkin ini pertandingan bola, bapaknya bantu cari sponsor lah atau apa gitu kan. Itu. Nah, ini kan sekarang yang terjadi sebegini, Bang Ferry. Tentu kita harus tetap juga dong rasa optimis kita bahwa pemilu ini berjalan jujur dan adil gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan agar itu bisa terwujud? Ya, rasional, nggak bisa dilakukan? rasional dulu dan optimis ya. Iya. Rasionalnya begini, presiden tidak mungkin tidak akan cawe-cawe, ya. Mungkin saran dari acara ini juga potensi cawe-cawenya besar, aparat penegak hukum terlibat, kepolisian terlibat dan lain-lain terlibat, banyak contoh kasusnya. Penyelenggara pemilu mengabaikan prinsip-prinsip. Nah, di konteks ini mustahil pemilu kita berjalan dengan seimbang, jujur itu. Nah, apa optimis kita bahwa ini pemilu kita? Kita yang harus jaga, kita yang harus terlibat, kita yang harus pantau. Gunakan mata publik, pastikan ada alat bukti dalam kecurangan itu. Saya dengar ada beberapa aparat negara yang mendatangi kantor-kantor partai tertentu, walaupun tidak ngapa-ngapain, itu ada nuansa ancaman ya bagi partai-partai yang berbeda dengan pemerintah, dan itu tentu tidak baik. Foto, videokan, kirimkan dengan aman, wujudkan 5W1H. Ya, siapa pelakunya, kapan pelakuannya, bagaimana mereka melakukannya, itu difoto, divideokan, dan itu akan jadi alat bukti melindungi pemilu kita. Jadi kita sendiri yang harus terlibat, kita betul-betul jaga pemilu kita, dan kita optimis kalau kita semua terlibat, pemilu kita minimal bisa ada bentengnya untuk menghindari kecurangan pemilu. Jadi partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan sekali dan menggunakan kekuatan dari media sosial ya untuk mengantisipasi adanya dugaan kecurangan dari pemilu 2024 ini gitu.